Diperkirakan jumlah arca di situs ini dahulu ada 7 buah, sehingga situs ini dinamakan Candi Sabto. Jika memperhatikan lebih jauh, letak Candi Sabto mengarah pada Gunung Kelut, sehingga bisa jadi fungsinya adalah penjaga Gunung Kelut. Semua arca yang ada di situs ini kondisinya terpotong, hanya setengah badan, dan kelimanya tanpa kepala. Bahkan salah satu sudah tidak begitu berbentuk dan hanya tersisa batuan dengan tumpukan yang tak beraturan. Gunung Kelut dinilai mempunyai kekuatan teologis yang kuat dan menjadi pembatas antara Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar. Di gunung yang masih aktif ini ada beberapa candi yang dibangun yang kemungkinan karena faktor keagungan atau faktor kesunyian gunung. Peninggalan bersejarah yang masuk wilayah Malang bagian barat ini adalah Candi Sabto, yang merupakan salah satu dari 2 situs purbakala yang berada di Kasembon, wilayah paling barat Malang Raya. Candi ini terletak di Desa Wisata Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keheningan hutan di sisi timur kawasan Candi Sabto ini berada pada hamparan rumpun tebu di sebelah baratnya, serta panorama pegunungan yang indah. Di sepanjang perjalanan sekitar 4,5 km dari Jalan Raya Kasembon menuju ke situs purbakala ini, sungguh menyajikan keindahan yang layak dinikmati. Candi Sabto berada pada areal yang cukup luas, yakni 500 meter persegi. Pada sekelilingnya terdapat pohon atau tanaman-tanaman perdu sebagai pembatasnya. Namun anehnya, di tempat ini kita tidak menemui bangunan candi yang tinggi dan megah. Tinggalan yang terlihat dan menarik perhatian adalah adanya 5 buah arca dalam formasi setengah lingkaran dan menghadap ke barat, yang berarti menghadap ke arah Gunung Kelut, dan berlokasi di pelataran sisi timur. Tidak ada satupun papan penunjuk yang dapat memberikan sepenggal penjelasan mengenai asal-usul Candi Sabto. Demikian juga nama perihal Candi Sabto. Namun dalam bahasa Jawa sendiri, Sabto mempunyai arti 7, dan hal itu belum dapat dijadikan rujukan untuk menelisik teka-teki sejarah situs purbakala yang berada di tepi hutan ini. Namun legenda yang berkembang di desa ini, Candi Sabto konon dibangun oleh petinggi kerajaan Majapahit yang singgah di kawasan ini, yang dimungkinkan sebagai tetenger atau tanda dibangunnya candi ini. Namun di pelataran sisi tengah ada sebuah sengkalan berbentuk tugu bertuliskan aksara Jawa kuno yang menunjukkan tahun 1330 Saka atau 1408 Masehi. Dan di masa itu Raja Wikrawardhana berkuasa atas kerajaan Majapahit. Tugu berukuran tinggi 62 cm dan lebar bagian bawah 44 cm serta lebar bagian atas 28 cm. Berada di samping tumpukan bebatuan terbuat dari batu bata merah. Bebatuan itu bervariasi ukurannya. Salah satunya berukuran panjang 31 cm, lebar 22 cm,
dan tebal 11 cm. Semua arca yang ada di situs ini kondisinya terpotong, hanya setengah badan. Dan kelimanya tanpa kepala. Bahkan salah satu sudah tidak begitu berbentuk dan hanya tersisa batuan dengan tumpukan yang tak beraturan. Jika memang dulunya terdapat 7 arca, bisa mungkin merupakan sistem tata gata, yaitu susunan dewa Budayana, yang konfigurasinya selalu ganjil, 4+1 atau 6+1 dengan posisi Wara Mudra, dan satu Buddha di tengah dengan posisi Cakra Mudra. Jika memperhatikan lebih jauh letak Candi Sabto mengarah pada Gunung Kelut, sehingga bisa jadi fungsinya adalah penjaga Gunung Kelut, peran yang hampir sama dengan Candi Bocok. Landasan pada arca merupakan beberapa batu bata kuno yang ukurannya berbeda dibandingkan batu pada masa sekarang. Diperkirakan jumlah arca di situs ini dahulu ada 7 buah, sehingga situs ini dinamakan Candi Sabto. Di sebelah barat ada 2 bidang lantai batu bata. Namun tidak jelas bangunan apa yang semula ada di atas bidang itu, karena tidak terlihat bekas-bekasnya. Sayang sekali, bidang lantai yang letaknya tepat di muka deretan arca ditutupi plaster. Susunan batu bata yang ada di atasnya direkat dengan plaster juga. Terlepas itu semua, dugaan pembangunan candi ini belum selesai. Namun kemudian terjadilah letusan Gunung Kelut yang memang masih aktif. Sehingga bagian yang terlihat saat ini adalah puncak candi yang terbuat dari campuran bahan batu bata berukuran besar dengan batu andesit hasil dari lontaran Gunung Kelut.